Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baiklah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Dr. Haji Muhsin Khalida MA dan beserta jajarannya yang semoga disehatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terhormat kepada para jamaah subuh di Masjid Baitur Rahim yang semoga kita selalu diistiqomahkan menjalankan ibadah kewajiban maupun ibadah sunnah. Yang semoga Allah juga memberikan kita kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampailah kita berkumpul di Masjid Baitur Rahim ini dengan menjalankan kewajiban di pagi hari dengan sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda besar Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Nabi yang telah memberikan kita nikmat dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti ini, yaitu ya habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini saya akan menjelaskan hadis arba'in yang urutan ke-18 tentang bertakwa dan menjalankan kejelekan dengan dilipatkan kebaikan dan juga menjalankan segala perintah Allah dengan berakhlak mulia. Di mana hadis ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzurrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabali radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala attaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanah rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasanun wa fi ba'din nusahi hasanun sahihun, yang dimana artinya itu Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini dijelaskan di hadis Tirmizi urutan ke-18, di mana diperintahkan di poin pertama itu kita menjalankan takwa itu asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dengan sesuatu yang ditakutin, suatu penghalang, sehingga ketakwaan kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka dan siksa Allah. Maka dari itu takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat gitu. Nah, di mana kita sering dengar bahwa ketakwaan kita ini tergantung pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi segala keharaman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari poin tersebut bahwasanya kata Ibnu Rajab bersabda, dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Nah, dari derajat inilah kita disebut dengan ketakwaan kita paling tinggi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa taqwallahi bisyamin nahar wala biqiyamil laili wa takhlitu fi ma baina dzalik
walakin taqwallahu tarakum ma harramallah wa da'a ma qataradallah faman ruziqa ba'da dzalika khairum fahuwa khairun ila khair. Di sini diartikannya bahwasanya takwa bukanlah hanyalah dengan menjalankan puasa di siang hari atau mendirikan sholat di malam hari atau juga melakukan kedua-duanya. Namun takwa ini adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itulah disebut dengan kebaikan pada ketakwaan tersebut. Nah, di poin kedua tersebut dijelaskan bahwasanya kita mengikutkan kejelekan dengan kebaikan. Yang dimaksud ini ialah mengikuti kejelekan tersebut dengan cara bertaubat. Nah, bisa juga maksudnya tersebut kebaikan di sini bukan hanya taubat saja yang mengikuti kejelekan. Jadi antara kebaikan ini dalam kita perkara yang setiap manusia mempunyai rasa hilaf, kita harus dilibatkan dengan kebaikan. Dengan apa? Dengan cara kita melakukan ibadah-ibadah kewajiban maupun ibadah sunnah. Nah, dari hal tersebut lebih umumnya sebagaimana Allah telah menjelaskan di surat Al-Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimish sholata tarafan nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yuzhibanna sayyi'at. Yang artinya itu, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang atau pagi dan petang, dan pada bahagia permulaan tersebut daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Nah, para ulama berselisih pendapat apakah amalan soleh itu bisa menghapuskan dosa besar atau al-khabir, dan ataupun dosa kecil as-shogir bisa menghapuskan segala amalan soleh yang hanya menghapuskan dosa kecil saja. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jika dosa besar tersebut menghapusnya mesti dengan taubat karena Allah perintahkan untuk bertaubat. Kalau tidak, masih berstatus orang yang zalim. Maka dari itu kita dalam menjalankan ibadah sholat, jangan pernah kita mempertimbangkan amalan kita. Akan tapi biarkan kita ibadah yang setiap hari ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah telah berfirman di surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya itu, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di sini dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 11. Dan di mana menjadi pendapat jumhur ulama, dosa besar hanya dihapus dengan cara bertaubat. Dari poin ketiga ini bahwasanya kita untuk melaksanakan akhlak yang mulia. Dari Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari ketakwaan tersebut. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjuknya pentingnya akhlak dalam diri kita sendiri. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak yang sesama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Nah, dari ketakwaan tersebut bahwasanya kita di sini untuk berakhlak mulia, dan juga kita melengkapi nilai-nilai akhlak yang mulia ini dari kita menjalankan segala kesempurnaan dari yang Allah perintahkan. Gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukmalu al-mu'minina imanan uhsanuhum khuluqan." Yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, dari penjelasan tersebut bahwasanya Allah itu telah memilih segala orang-orang yang mukmin dan juga orang yang soleh maupun soleha itu dari segala aktivitas kita dalam menjalankan ketakwaan tersebut. Nah, dari faedah hadis di atas tersebut, pertama ini kita menjalankan ketakwaan kepada Allah di mana saja kita berada dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Baik ketika saat di keramaian dan ketika di saat kesepian. Bahkan ada peringatan bagi yang tidak takut kepada Allah hingga berbuat maksiat di kesepian tersebut. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menjalankan segala ujian di dunia ini. Dan poin kedua itu kesimpulannya bahwasanya amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah dengan cara kita bertaubat.
Bisa pula yang dimaksud adalah amal soleh lainnya, dari amal soleh yang tadi asyogir kecil ataupun al-kabir dengan amalan yang besar gitu. Nah yang ketiga ini bahwasanya kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama umat manusia gitu. Namun hal ini tidak menafsirkan pada suatu keadaan kita bersikap keras dengan tegas. Nah dari poin ketiga tersebut bahwasanya kita diperintahkan untuk Allah itu dengan cara kita menjalankan ibadah kita, yakin bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, di mana selamanya itu yaitu di akhiratnya Allah. Maka dari itu kita jangan pernah patah semangat dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini beberapa minggu lagi kita menjalankan ibadah puasa sampai kita menjelang bulan sholat Idul Fitri. Ya semoga kita disemangatkan selalu dalam menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.